Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menyatakan Omnibus Law akan menjadi rancangan undang-undang super prioritas tahun depan. Di antaranya adalah Omnibus Law Cipta Kerja dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, serta Omnibus Law Perpajakan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengajukan lebih sedikit rancangan undang-undang kepada DPR agar target capaian bisa lebih baik. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebut pihaknya memasukkan tak kurang dari 83 rancangan undang-undang, 15 diantaranya masuk dalam prolegnas prioritas 2020, dan Omnibus Law menjadi rancangan undang-undang super prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah. Yang lebih dahulu super prioritas adalah Omnibus Law. Yang lain nanti tetap 2020. Itu konsentrasi kita dulu. Kayak soal pemindahan ibu kota tadi gimana? Termasuk rencana undang-undang itu prioritas, sangat prioritas. Ya, sangat prioritas rencana undang-undang ibu kota negara. Di antara Omnibus Law yang menjadi super prioritas ini, menurut Yasona adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah atau UKM yang akan digabung menjadi satu, serta Omnibus Law Perpajakan. Pengamat pajak Justinus Prastowo meyakini skema Omnibus Law pajak akan membuat Indonesia menjadi lebih kompetitif dari negara lain di kawasan Asia Tenggara. Persentase pajak dalam skema Omnibus Law menurutnya cukup rendah jika dibandingkan dengan pajak badan negara Asia Tenggara lain yang berkisar antara 20 sampai 30%. Tentu dengan tarif PPh badan yang turun, kita akan lebih kompetitif dibanding negara lain di ASEAN karena kita termasuk yang middle up untuk tarif PPh badan. Jadi dengan ini harapannya kita sekarang sudah bisa bersaing dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia. Tinggal bagaimana packagingnya supaya lebih menarik investor karena tidak hanya tarif, tentu ada administrasi dan lain-lain. Nah, supaya kompetitif menurut saya segera di packaging dengan administrasi. Tapi untuk go public kan juga turun lebih besar karena mereka juga dapat insentif. Nah, hanya saja untuk menjaga supaya penerimaan tidak terlalu banyak tergerus juga perlu strategi, terutama untuk mendorong dua hal menurut saya. Pertama, yang go public harus dibuat layering, tidak tunggal karena di sana ada yang sudah lama dan comply, ada yang baru masuk, ada yang lama dan kurang comply. Nah, ini juga harus dibedakan sektor mana yang mereka perlu insentif supaya mendorong semakin banyak porsi saham yang dilepas ke publik. Itu akan lebih bagus. Lalu yang kedua, tarif pajak final yang selama ini juga masih cukup tinggi atau terlalu rendah, di-adjust juga melalui skema omnibus ini sehingga akan lebih fair, industri betul-betul membayar pajak sesuai dengan beban yang harus mereka keluarkan. Dalam Omnibus Law Perpajakan ada setidaknya 6 kelompok seperti penurunan pajak penghasilan korporasi dari 25% menjadi 20%, penghapusan pajak dividen bagi pemilik saham di bawah 25%, pengurangan denda pajak dan bunganya, simplifikasi pajak teritorial, pengenaan pajak bagi transaksi digital, dan pemberian insentif pajak. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.